Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Iya. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita seperti biasanya belajar seperti biasanya. Tentu semua peserta didik saya sudah mempersiapkan diri kan? Sudah. Sebelumnya kita mulai ke kegiatan kita. Biasanya kita harus berdoa. Ya. Siapa yang bisa berdoa? Siapa? Oke. Si Suci ya. Silakan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Tetap ada semangatnya, ya kan? Ya. Untuk lebih semangat lagi, mari kita buka satu permainan atau activity. Bisa? Bisa. Boleh? Boleh. Oke, semua berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, ya. Pertemuan untuk kali ini kita belajar dengan materi yang baru, melanjutkan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yaitu materi kita pada hari ini yaitu bangun datar. Tentu sebelum kita masuk pada bangun datar, ada materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Masih ingat gak? Sudut. Baik. Sudut. Ya. Kalau sudut itu kemarin apa artinya itu sudut? Apa pengertiannya sudut? Hai Pak, Nah, silakan. sudut adalah besaran operasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang berbeda pendapatnya itu? Ada? Tidak ada? Tidak. Oke, selain sudut kemarin apa lagi? Macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Apa itu macam-macam sudut? Yang pertama salah satunya beberapa macam dulu sudut itu kemarin. 5. Yang pertama apa? Sudut lurus. Sudut siku. Terus Sudut lancip. Sudut kumpul. Sudut revers. ya, terima kasih. Ada beberapa sudut yang sebelumnya kita sudah pelajari. Saya harap kepada semua siswa saya untuk tetap ingat itu, jangan lupa. Ya, harus dihafal. Nah, pada saat ini kita melanjutkan mengenai yaitu bangun. Sebelum kita masuk di situ, ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada materi hari ini atau pertemuan kita pada judul baru ini. Yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi bangun datar dengan benar. Yang kedua, siapa yang bisa membaca? Yang kedua, si Suci. Yang kedua apa? Peserta didik menentukan rumus bangun datar dengan tepat. Ya, itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Siva, bisa? Coba. Ya, silakan. Peserta didik dapat menganalisa Dan merangkai. bentuk yang dua dimensi dari sekumpulan bentuk bangun datar secara kreatif. Oke, terima kasih. Itulah beberapa tujuan yang harus kita capai pada materi bangun datar ini. Nah, selama ini kita sering mendengarkan itu yang namanya bangun datar. Pernah nggak dengar? Pernah. Waktu ada SD pernah dengar kan? Pernah. Tentu kalau kita sudah pernah mendengarkan itu, di sini ada gambar yang saya buat di atas ini. Ini gambar, ada beberapa gambar. Bisa kamu amati apa yang Anda bisa lihat di gambar tersebut?
Yang pertama, Ridho, apa yang kamu bisa lihat di gambar ini di atas? Apa ada gambar apa di atas ini? Segitiga, Pak. Hah? Segitiga. Tiga. Tiga. Yang pertama dulu kan ada bentuk rumah ya kan? Ya. Ya. Bentuk kan yang kata si Ridho tadi ada Tiga. tiga. Selain itu apa lagi? Botak. Segi empat, di mana yang segi empat ini? Ini. Ya. Ini ya, segi empat. Apa lagi? Lingkaran yang bulat-bulat ini lingkaran. Ya, yang ini bukan lingkaran ya, harus ada bisa bedakan itu mana lingkaran dan mana juga yang persegi. Yang namanya ini berarti lingkaran. Habis itu apa lagi? Persegi panjang. Ya, persegi panjang ini. Berarti kalau persegi panjang itu panjang beda dengan lebar. Ya, sisi panjang beda dengan sisi Lebar. apa lagi? Ada itu. Oke. Nah, ketika berdasarkan yang sudah kita amati itu, ya, berdasarkan yang sudah Anda amati itu, tentu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengertian dari bangun datar itu. Ya. Pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu segitiga, persegi panjang, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya yang itu yang bisa kita amati tadi dari gambar. Di sini lagi ada yang sifat-sifat bangun. Kemudian yang berikut yaitu rumus menghitung luas bangun. Berikut yaitu rumus itu yang harus kita jalankan ya pada materi ini. Kita harus jalankan. Tentu kita harus selesaikan satu persatu ya kan? Ya. Pertama yaitu pengertian bangun datar itu ini dia di atas. Siapa yang bisa bacakan? Suaranya keras. Siapa? Jessica ya? Oke, silakan. Bangun datar merupakan suatu bentuk dua dimensi dari bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar pada luas, panjang, lebar, dan kelilingnya. Oke. Berikut yaitu mengenai macam-macam bangun datar. Gambar nomor satu ini yang Anda lihat di atas apa? Persegi. Ya. Kemudian apa lagi? Persegi panjang. Apa ini? Gereja. Trapesium. Segitiga. Ketupat. Ya. Kalau si Sherly, gambar yang terakhir muncul ini nanti apa? Lingkaran. Harus ada sedikit semua. Inilah macam-macam yang dikatakan tadi beberapa bangun datar. Nah, ini di atas beberapa bangun datar. Ini yang Anda lihat tadi hanya persegi panjang, segitiga. Yang ada tambahannya di sini yaitu ada belah ketupat, trapesium, dan lain-lain. Ya, ada di atas itu. Nah, diagonal, ya. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan sudut ke sudut. Misalnya ada di atas ini, itu A ke C. Misalnya kalau di dalam ruangan ini kita yang menghubungkan antara sudut itu di atas dengan sudut lantai di bawah ini, berarti ada garis di atas ini, ya kan? Itulah yang dikatakan dia. Nah, ini di atas. Misalnya A, C, dan B ke D. diagonal. Yang ketiga, sifatnya yang ketiga itu memiliki 4 sudut siku-siku. Di mana saja sudutnya yang 4 itu? Yang pertama dulu sifat di mana? Apa saja sudut yang ada di atas itu? D. Sudut D. B. Si Calvianus. C. Sudut C. Si Siti. Susi. Sudut D. Sudut D. Siapa lagi? Nah, ini C. A. Sudut A. Ya, di situ ada memiliki 4 sudut siku-siku sama besar, yakni nilai sudut siku-siku itu ingat adalah 90 derajat.
sampai kapan itu pasti nilainya itu tidak pernah berubah. Ya, tinggi. Nilai sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Contoh. Nah, ada contoh di atas. Bisa dilihat tuh? Bisa. Diketahui sebuah bidang persegi panjang dengan panjang sisi AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 4 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang. Mencari keliling, rumusnya tadi apa? K sama dengan 2 P sama L. Nah, ini di atas ya, tidak nampak hurufnya. Sebenarnya ini ada huruf apa ini? Ada 4 di situ. Sebenarnya itu 4 dan ini 8. Ya. Nah, ketika kita masukkan dalam rumus, berapa kita kasih? Yaitu K sama dengan 2 kali 8 tambah 4 cm. 2 sama dengan kali 8 tambah 4 12. Maka 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Itulah keliling dari bangun ini, dari persegi. Kalau tidak ada lagi, kita masuk pada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Jadi gimana kelompok kemarin? Sesuai dengan yang sudah kita atur, silakan dibuat kamu. Saya siapkan lembar kerja kalian kelompok dari KBD. Ini saya bacakan. Dan ini yang ada diskusikan dengan teman-teman. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi barusan, itu yang kamu kerjakan di sini. Di sini ada beberapa soal kamu kerjakan, diskusikan. Ya. Nanti setelah siap, setiap kelompok wajib presentasi atau menampilkan hasil kelompok yang benar. Paham? Sekarang kita tampilkan menyajikan di depan kelompok 1. Dipersilakan di depan. Oke, lanjut. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini, yang terutama yang menikmati Bapak Bidang terhasil mata pelajaran dan juga buat teman-teman kami semuanya. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari inti 1. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kemudian dari soal yang sudah kita bahas ini, nanti saya kasih tugas di rumah. Ya, baik itu menjadi tugas di rumah dan silakan belajar di rumah, silakan dikerjakan di rumah, dilatih lagi dan jangan lupa apa materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai bangun datar dan apa saja sifat-sifat dari setiap bangun datar tersebut. Untuk itu demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipelajari dan dihafal dan dimanfaatkan dan diingat, ya, dan diingat juga. Ya, untuk demikian dan selamat siang. Siang.